Membaca Al-Quran tanpa memahaminya itu sudah mendapatkan pahala per huruf. Sedangkan di dalam kekristenan kita nggak percaya dengan hal tersebut. Orang Kristen membaca Alkitab bukan untuk mencari pahala, apalagi mendapatkan pahala. Enggak. Orang Kristen membaca Alkitab supaya mencari kebenaran, bukan mencari pahala. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shalatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas minadh dhulumati ila an-nur minal jahiliyah ila al-islamiyah. Alhamdulillah, sahabat, Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton konten ini sampai dengan tuntas, karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah dan perbandingan agama. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Semoga Allah menjaga iman kita sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share. Sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kita pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan menjawab salah satu kesalahpahaman dari kalangan non-muslim atau dari kalangan umat terjemahan. Mungkin Anda sangat sering mendengar ya istilah umat terjemahan. Dalam hal ini kita akan sedikit menjawab pertanyaan yang mereka ajukan, sahabat. Tetapi saya ingin memohon maaf apabila ada suara-suara yang tidak jelas atau apabila ada suara-suara yang mengganggu di luar dari perekaman ini, sahabat. Karena saya ini berada di negeri entah berantah, saya lagi merantau. Ini merupakan studio gawat darurat namanya, sahabat. Jadi saya mohon maaf apabila ada suara-suara meteor, ada suara-suara ayam, ada suara air, ada avatar, ada suara dajjal mungkin, sahabat. Na'udzubillah. Jadi saya mohon maaf kepada para sahabat sekalian. Ya, ini sekedar info, sahabat. Baik sahabat, sebelum kita komentari lebih jauh, kita akan melihat cuplikan video dari salah satu babang umat terjemahan ini, sahabat. Baik, ini dia cuplikan videonya. Kenapa orang Kristen lebih suka membaca terjemahan ketimbang membaca teks asli? Bahkan kita sering disebut sebagai umat terjemahan. Pertanyaannya, kenapa? Nah, jawabannya sebenarnya simple. Orang Kristen itu lebih suka untuk memahami Alkitab di dalam bahasa terjemahan ketimbang harus membaca Alkitab dalam bahasa asli, teks Ibrani, teks Yunani, berulang-ulang tanpa memahaminya. Berbeda dengan umat muslim yang kalau membaca Al-Quran tanpa memahaminya adalah hal yang biasa. Membaca Al-Quran tanpa memahaminya itu sudah mendapatkan pahala per huruf. Sedangkan di dalam kekristenan kita nggak percaya dengan hal tersebut. Orang Kristen membaca Alkitab bukan untuk mencari pahala, apalagi mendapatkan pahala. Enggak. Orang Kristen membaca Alkitab supaya mencari kebenaran, bukan mencari pahala. Oleh karena itu bagi kita lebih penting untuk memahami Alkitab ketimbang membaca teks aslinya tanpa memahaminya. Yesus sendiri ketika dari surga, Allah yang menjadi manusia, ketika dia datang dari surga, dia tidak membawa bahasa surga. Dia tidak membawa bahasanya para malaikat, dia tidak membawa bahasa yang dari surga sana. Tapi ketika dia datang menjadi manusia, dia berbahasa di dalam bahasa yang bisa dipahami oleh orang-orang di sekitarnya. Sehingga orang-orang bisa memahami pesan yang disampaikan oleh Yesus. Nah, demikian juga fungsi Alkitab. Ketika Alkitab dituliskan, fungsinya supaya segala bangsa di muka bumi ini, termasuk orang Indonesia, orang Jawa, orang Batak, orang Manado, bisa memahami firman Allah di dalam bahasanya sendiri. Oleh karena itu, memahami Alkitab itu lebih penting daripada membaca teks asli Alkitab tanpa mengetahuinya. Baik sahabat, kita sudah mendengarkan ya penjelasan
dari babang non-muslim ini sahabat. Nah sahabat, yang ingin saya klarifikasi di sini sahabat, ini ada dua tujuan yang berbeda ketika umat Islam membacakan ayat suci Al-Quran versi bahasa Arab, kemudian dibandingkan dengan umat tetangga yang membacakan versi bahasa Indonesia tanpa membaca versi asli dari kitab suci mereka. Nah sahabat, yang sangat menarik untuk kita bahas dari segi tujuan. Ketika umat Islam membaca Al-Quran, ketika umat tetangga membaca kitab sucinya yang dianggap kitab suci. Baik, umat Islam membaca Al-Quran itu untuk memperoleh pahala. Nah ini benar, ini saya sepakat, karena memang menurut para ulama, barang siapa yang membacakan ayat suci Al-Quran, per hurufnya diberi kebaikan 10 kebaikan. Nah, artinya kita mendapat 10 pahala. Bagaimana pahala itu? Wallahu a'lam bishawab. Kita akan mendapatkannya, kita akan melihatnya di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian umat Islam membaca Al-Quran ini untuk mendapatkan hukum, untuk mengetahui tata cara hidup, tata cara ibadah, dan sebagainya sahabat. Artinya umat Islam ini menganggap Al-Quran sebagai kitab suci pedoman hidup. Karena kita sudah meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kitab suci yang berasal dari Allah Tuhan semesta alam, yang berasal dari Tuhan sejati, Tuhan yang memang menciptakan alam bumi ini sahabat. Kemudian yang menarik juga untuk kita bahas, ketika si babang non muslim ini mengatakan bahwasanya umat mereka membaca kitab suci itu untuk mencari kebenaran. Catat ya, mencari kebenaran. Artinya mereka belum menemukan kebenaran. Ngerti nggak logika yang ingin saya sampaikan? Ketika kita masih mencari, artinya kita belum menemukan. Contoh, saya mencari sepeda motor yang hilang. Artinya saya belum menemukan sepeda motor karena masih mencari, menggali, dan sebagainya sahabat. Nah, dalam konteks ini sahabat, kita bisa mengerti bahwasanya umat tetangga belum menemukan kebenaran, makanya mereka masih mencari. Dan kita doakan supaya babang tersebut mendapat hidayah, kemudian dibukakan hati dan pikiran untuk menerima Islam sebagai agama yang benar di sisi Tuhan yang sejati, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat, kemudian yang ingin saya komentari lebih jauh, si babang Murtadin ini mengatakan bahwasanya ketika Yesus itu turun ke bumi dengan bahasa setempat, hal ini persis sama seperti Nabi Muhammad diturunkan ke Jazirah Arab. Nabi Muhammad diturunkan persis membawa risalah Allah dengan bahasa kaum setempat. Kebetulan Nabi Muhammad lahir di Jazirah Arab, maka Nabi Muhammad menyampaikan risalah Allah, Nabi Muhammad menyampaikan wahyu Allah dengan bahasa Arab. Kemudian bagi kita orang Indonesia, orang Perancis, orang Eropa, Jerman, dan sebagainya, Amerika, Somalia, sebagainya lah sahabat, inilah fungsi tafsir. Teks aslinya ada, kemudian ditafsirkan oleh para mufassir setempat. Mufassir dari Indonesia banyak, ada Prof. Quraisy Shihab dan sebagainya, banyak mufassir dari Indonesia. Kemudian mufassir dari Arab Saudi pun ada, pastinya dari Perancis ada, dari Amerika ada. Nah, fungsi beliau-beliau ini menerjemahkan Al-Quran supaya dapat dimengerti oleh umat Islam. Sedangkan versi aslinya memang harus ada, karena kita supaya mengetahui versi asli dan versi terjemahan. Nah, yang dijelaskan ini berupa tafsir atau bisa disebut sebagai penjelasan dari Al-Quran itu sendiri. Inilah fungsi tafsir. Sedangkan di umat tetangga, mereka tidak pernah melihat teks asli dari kitab suci yang diturunkan kepada yang mereka anggap Tuhan, yaitu kepada Yesus. Mereka tidak pernah melihat. Bagaimana mereka meyakini terjemahannya itu sama persis dengan teks asli yang diturunkan kepada Yesus. Nah, ini menjadi tanda tanya bagi kita semua sahabat. Sedangkan umat Islam, fix umat Islam di seluruh dunia meyakini bahwasanya Al-Quran itu kitab suci yang berasal dari Tuhan semesta alam, karena kita melihat teks asli yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu bahasa Arab,
Kemudian apabila kita ingin memahaminya, maka kita butuh terjemahan atau tafsir-tafsir dari para mufassir. Tentunya mufassir yang memiliki kapasitas untuk menafsirkan Al-Quran itu sendiri. Inilah yang membedakan jurang pemisah antara pemahaman kita, umat Islam, dengan umat tetangga. Maka oleh karena itu saya mengajak kepada sahabat-sahabat yang di luar daripada Islam, jangan Anda berpatokan hanya membaca satu kitab suci saja, tapi bacalah kitab suci yang lainnya supaya Anda mendapat hidayah dan kebenaran yang sejati. Sesal di dunia itu hal yang biasa, tapi yang kita khawatirkan sesal di kemudian hari, artinya sesal setelah mati. Ini yang sangat kita khawatirkan. Sebelum Anda menyesal untuk selama-lamanya, mari membuka pikiran dan membuka hati untuk mendapatkan kebenaran yang memang sebenar-benarnya dan kebenaran yang berasal dari Tuhan yang menciptakan alam semesta. Nah sahabat, untuk mentaukidkan apa yang saya sampaikan, kita membuka atau membaca sama-sama arti dari surah Ibrahim ayat 44. Ini juga turut saya lampirkan. Artinya, tidaklah aku mengutus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya. Artinya, Yesus itu Allah utus dalam hal ini. Kita umat Islam meyakini bahwa Yesus itu adalah seorang rasul, atau yang disebut dengan Nabi Isa alaihissalam. Kita sangat mencintai beliau dan kita beriman kepada Yesus. Kita beriman kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Daud, bahwasanya mereka-mereka ini adalah para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengkafirkan salah seorang nabi saja, maka batallah syahadat Anda, wahai saudara. Maka oleh karena itu kita tidak bisa memisah-misahkan, kita tidak bisa mengkafirkan antara satu dengan yang lain, tapi mencintai yang satu, mengkafirkan yang lain, itu tidak bisa dalam Islam. Ini satu paket, iman kepada nabi dan rasul, titik. Tidak ada koma di situ. Maka oleh karena itu sahabat, mari kita menjadi muslim yang sejati. Beriman bukan hanya sekedar iman, tapi menjalankan syariatnya, beriman dengan teguh, dan memiliki visi untuk menyampaikan kebenaran kepada mereka-mereka yang masih belum menemukan kebenaran atau jalan kebenaran. Tadi kata kuncinya masih mencari kebenaran. Maka oleh karena itu kita harus menyampaikan kebenaran kepada mereka dengan sebaik mungkin. Tidak ada benci, tidak ada dendam di antara kita, karena kita sama-sama hamba, kita sama-sama orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, yang baik datangnya dari Allah, yang salah murni dari keterbatasan ilmu saya. Mohon diperbaiki maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara men-share. Sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba